Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai deskripsi perjanjian berdasarkan konsep hukum perikatan di Indonesia. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada Nazwa Talia Natasha, yang kedua ada Kalista Okta Ramadhani, yang ketiga Dewinta Nurhaliza, yang keempat ada Muhammad Rafli, yang kelima ada Rian Chris Henry. Latar belakang, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Akibat adanya sebuah perjanjian, timbullah hubungan antara dua orang tersebut yang dapat disebut dengan perikatan. Perjanjian membentuk suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan dari para pihak dari yang diucapkan maupun dituliskan. Dalam perjanjian terjadi suatu perbuatan hukum yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih dengan orang lain. Terdapat syarat-syarat sah dalam perjanjian, yaitu kesepakatan antara para pihak, cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dengan adanya sepakat ini, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan. Personalia dalam perjanjian. Personalia dalam suatu perjanjian adalah tentang para pihak yang terikat dalam perjanjian menurut pasal 1315 KUH Perdata. Pada umumnya, tak ada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan janji daripada untuk dirinya sendiri. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya sesuai yang diatur dalam pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Personalia dalam perjanjian. Dalam perjanjian, personalia yang terlibat dapat diidentifikasi sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa manusia atau badan hukum yang memiliki hak atau kewajiban dalam perjanjian tersebut yang menjadi subjek, yakni Ani Susanti sebagai pihak pertama, Budi Cahyono atau marketing manager, dan PT Automobilindo sebagai pihak kedua. Diatur dalam pasal 1315, pasal 1340, pasal 1316, dan pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya ada kategori perjanjian. Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua sisi, yaitu sisi kewajiban, kewajiban obligation yang dipikul oleh satu pihak, dan sisi hak-hak atau manfaat yang diperoleh oleh lain pihak. Perikatan hukum yang melahirkan surat perjanjian tersebut merupakan surat perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mencantumkan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan yang harus dipenuhi oleh pekerja atau buruh dan perusahaan tempat bekerja. Di Indonesia ada dua jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. PKWT adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja lepas. PKWTT adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan tetap yang tidak memiliki masa berlaku. Dasar hukum perjanjian kerja adalah pasal 1313 KUH Perdata, pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dasar hukum terkait perjanjian. Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 mengatur syarat sahnya perjanjian. 1. Kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan hukum untuk
kecakapan untuk bertindak hukum, 3 suatu hal tertentu, 4 sebab yang halal. Pasal 1338 ayat 1 menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda. Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau onrehmatigedat yang berkaitan dengan prestasi dalam perjanjian. Pasal 1339 mengatur bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan, tetapi juga untuk hal-hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Pasal 1347 mengatur bahwa dalam perjanjian pihak-pihak juga terikat pada kebiasaan atau hal-hal yang secara umum dipahami meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian dibagi dua. Pertama ada syarat subjektif, kedua ada syarat objektif. Yang syarat subjektif yang pertama adalah sepakat. Mereka yang mengikat dirinya supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Pada dasarnya, kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang mengkehendaki apa yang ia sepakati. Yang kedua, syarat subjektif, yaitu kecakapan dalam buat perjanjian. Istilah membuat dalam konteks perikatan atau perjanjian mengandung unsur niat atau kesengajaan yang merupakan ciri khas dari tindakan hukum. Karena perjanjian adalah tindakan hukum yang mensyaratkan kesengajaan. Unsur ini menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, konsep ini tidak berlaku pada perikatan yang muncul secara otomatis berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, syarat objektif. Yang pertama, mengenai hal tertentu. Istilah suatu hal tertentu dalam perjanjian merujuk pada objek perjanjian, yaitu pokok atau tujuan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian. Dari sudut pandang kreditur dan debitur, hal tertentu adalah inti dari perikatan utama, yang berupa prestasi utama yang harus dipenuhi oleh salah satu atau kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Prestasi ini harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya, syarat objektif yang kedua adalah sebab yang halal. Undang-undang tidak secara eksplisit merumuskan apa yang dimaksud dengan kausa yang halal. Dan ketentuan yang ada juga tidak memberikan panduan yang memadai terkait pengertian kausa. Menurut Hamaker, kausa dalam suatu perjanjian adalah dampak yang sengaja diinginkan oleh para pihak ketika membuat perjanjian, yaitu tujuan utama yang ingin dicapai bersama. Kausa ini disebut sebagai suatu tujuan objektif untuk membedakannya dari tujuan subjektif, yang lebih terkait dengan motif pribadi masing-masing para pihak. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam perjanjian. Yang pertama unsur esensialia. Unsur ini merupakan hal-hal esensial dan pokok-pokok yang harus ada dalam suatu kontrak. Keberadaan klausula-klausula pokok ini menentukan ada atau tidaknya kontrak yang dimaksud. Bagian ini merupakan hal pokok yang disepakati dalam perjanjian. Jika tanpa ada unsur esensialia, maka tidak ada kontrak. Unsur esensialia itu dapat berupa esensi dari perjanjian itu sendiri. Contohnya adanya peraturan yang mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya ada unsur naturalia. Klausula yang terdapat dalam unsur naturalia ini tergolong dalam klausula penunjang. Unsur tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bila para pihak tidak memperjanjikan lain dari apa yang diatur oleh perundang-undangan, maka para pihak diartikan patuh terhadap aturan yang telah ada. Unsur naturalia selalu dianggap ada dalam kontrak karena merupakan sifat bawaan dari perjanjian sehingga diam-diam melekat pada perjanjian. Selanjutnya ada unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia sifat dan fungsinya mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi saat pelaksanaan perjanjian. Unsur ini akan mengikat para pihak apabila diperjanjikan. Misalnya, larangan, wan prestasi, ganti rugi, denda, bunga, pemutusan kontrak, force majeure,
asuransi dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pelaksanaan perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan. Berdasarkan jenis janji yang dibuat, perjanjian dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, jual beli, tukar menukar, penghibahan, sewa menyewa, pinjam dan pinjam pakai. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan suatu tindakan, perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, perjanjian untuk tidak melakukan suatu tindakan, perjanjian untuk tidak mendirikan tembok perjanjian untuk suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain dan sebagainya. Salah satu permasalahan dalam hukum perjanjian adalah apakah jika debitur gagal memenuhi janjinya kreditur dapat mengambil langkah untuk memenuhi prestasi yang dijanjikan sendiri. Apa yang dijanjikan tersebut disebut sebagai prestasi primer, sedangkan ganti rugi disebut prestasi subsidiar. Barang yang subsidiar adalah barang yang menggantikan barang lain yang lebih bernilai. Selanjutnya ada wan prestasi dan akibat hukum. Wan prestasi oleh debitur dapat terjadi dalam 4 bentuk. Yang pertama, tidak melakukan apa yang telah dijanjikan. Yang kedua, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janji. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan. Selanjutnya, akibat hukum yang dapat dikenakan kepada debitur yang lalai ada 4 juga, yaitu yang pertama, membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh kreditur. 2, pembatalan atau pemecahan perjanjian. Ketiga, peralihan resiko. Dan keempat, membayar biaya perkara jika masalahnya dibawa ke pengadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perjanjian berakhir. Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan 10 cara untuk menghapus suatu perikatan, yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan, pembaruan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, pembatalan berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya waktu. Namun daftar ini belum lengkap karena ada cara lain yang tidak disebutkan seperti berakhirnya ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa jenis perjanjian, meninggalnya anggota dalam perjanjian firma, serta dalam perjanjian-perjanjian di mana prestasi hanya bisa dilaksanakan oleh debitur ini sendiri dan tidak dapat dilaksanakan oleh orang lain. Kesimpulan. Berdasarkan hukum perikatan di Indonesia, perjanjian merupakan sebuah tindakan hukum yang melibatkan kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang diatur oleh ketentuan hukum secara umum. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat pokok, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas dan sah, serta klausa yang halal. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perjanjian dalam hukum Indonesia juga mencakup hukum berbagai kategori seperti perjanjian untuk memberikan barang, perjanjian untuk melakukan suatu tindakan, dan perjanjian untuk tidak melakukan suatu tindakan. Hal ini menunjukkan keberagaman dalam jenis perjanjian yang dapat dibuat, baik yang berkaitan dengan pemberian perbuatan maupun larangan tertentu. Hukum perikatan di Indonesia juga mengatur berbagai cara untuk menghapuskan suatu perikatan seperti pembayaran, pembaruan utang, kompensasi, dan pembatalan yang terjadi apabila suatu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Secara keseluruhan, perjanjian dalam hukum perikatan Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak yang terlibat dalam kontrak, memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wan prestasi atau pelanggaran perjanjian. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, hukum perikatan Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat antara para pihak dapat dilaksanakan dengan adil dan hak-hak masing-masing pihak tetap terlindungi sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.